Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Hussein, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya, tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Ali Tommy. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado.
Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Ali Tommy di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak?
Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Alitomi. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Alitomi ada di rumahnya. Brigadir Ridal Alitomi tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Alitomi meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Alitomi yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Alitomi, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Alitomi. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Alitomi juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Alitomi sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Alitomi. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Alitomi baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Alitomi ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya, tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT.
Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Solo juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Ridal Alitomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa
sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Alitomi. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Alitomi ada di rumahnya. Brigadir Ridal Alitomi tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Alitomi meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Alitomi yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Alitomi, Novita Hussein, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Alitomi. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok, ungkap I. Brigadir Ridal Alitomi juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Alitomi sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Alitomi. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Alitomi baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Alitomi ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya, tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar.
Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Ridal Alitomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April
mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Alitomi. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Alitomi ada di rumahnya. Brigadir Ridal Alitomi tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Alitomi meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Alitomi yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Alitomi, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Alitomi. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok, ungkap I. Brigadir Ridal Alitomi juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Alitomi sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Alitomi. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Alitomi baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Alitomi ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya, tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi.
Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Hussein, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
Tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Alitomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Alitomi. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Alitomi ada di rumahnya. Brigadir Ridal Alitomi tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Alitomi meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik usaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Alitomi. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok, ungkap I. Brigadir Ridal Alitomi juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Alitomi sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Alitomi. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Alitomi baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Alitomi ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya, tandas dia.
Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Deggam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
Tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
Tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Deggam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
Tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
Tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Alitomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Alitomi. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Alitomi ada di rumahnya. Brigadir Ridal Alitomi tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Alitomi meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Alitomi yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Alitomi, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Alitomi. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Alitomi juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Alitomi sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Alitomi. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Alitomi baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Alitomi ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Deggam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
Tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Degan mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Solo juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Alitomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Alitomi. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Alitomi ada di rumahnya. Brigadir Ridal Alitomi tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Alitomi meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Alitomi yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Alitomi, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Alitomi. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Alitomi juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Alitomi sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Alitomi. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Alitomi baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Alitomi ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
Tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
Tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Alitomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Alitomi. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Alitomi ada di rumahnya. Brigadir Ridal Alitomi tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Alitomi meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Alitomi yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Alitomi, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Alitomi. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Alitomi juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Alitomi sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Alitomi. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Alitomi baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Alitomi ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
Tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Alitomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Alitomi. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Alitomi ada di rumahnya. Brigadir Ridal Alitomi tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Alitomi meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Alitomi yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Alitomi, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Alitomi. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Alitomi juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Alitomi sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Alitomi. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Alitomi baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Alitomi ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Alitomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Alitomi. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Alitomi ada di rumahnya. Brigadir Ridal Alitomi tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Alitomi meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Alitomi yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Alitomi, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Alitomi. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Alitomi juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Alitomi sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Alitomi. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Alitomi baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Alitomi ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
Tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, ya sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Alitomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolres Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Alitomi. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Alitomi ada di rumahnya. Brigadir Ridal Alitomi tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Alitomi meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Alitomi yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Alitomi, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Alitomi. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Alitomi juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Alitomi sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Alitomi. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Alitomi baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Alitomi ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Deggam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolresta Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama juga aktif dalam dunia politik. Ternyata Indra Pratama menjabat sebagai Ketua Gibran Center Jawa Timur. Dia mengaku tidak berada di rumah ketika Brigadir Ridal Ali tewas dalam Alphard. Ia menekankan bahwa kesaksiannya tersebut bisa dibuktikan. Selain Indra Pratama, pengusaha tambang lain yang tinggal di rumah itu adalah David Febrian Sandi. David diketahui merupakan caleg DPR RI Partai Nasdem dari daerah pemilihan, Dapil, Jawa Timur 9. Dilihat dari web legend.id, David lahir di Bandung pada 23 Mei 1989, usianya kini 35 tahun. Dalam keterangannya, David mencantumkan pekerjaan sebagai wira swasta. David juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Gerakan Pedagang dan UMKM, Garpu, Jawa Timur.
Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Oke, Pak, beredar di media sosial bahwa oknum Kapolres, sebut saja Kapolres Manado ini menerima uang setoran dari pengusaha tersebut. Bagaimana Polda Sulawesi Utara menanggapi hal ini, Pak? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar, dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam, dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan atau tanpa izin dari Kasatkernya. Oke, Pak. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu diduga berbohong soal sosok Brigadir Ridal Ali Tommy. Bahkan ia juga menutupi sejak kapan Brigadir Ridal Ali Tommy ada di rumahnya. Brigadir Ridal Ali Tommy tewas dengan luka tembak di kepala pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah, Jalan Mampang Prapatan 4, RT 10/2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui kalau rumah itu milik Indra Pratama. Indra Pratama adalah seorang pengusaha batubara yang juga ketua Gibran Center Jawa Timur. Brigadir Ridal Ali Tommy yang merupakan anggota Satlantas Polres Manado itu disebut istrinya bekerja di Jakarta sebagai ajudan. Istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novita Husain, mengatakan kalau suaminya jadi ajudan pengusaha. Dia BKO dari tahun 2022, kata Novita. Novita juga menyinggung soal Polwan yang jadi bos Brigadir Ridal Ali Tommy. Ada bosnya Polwan, tapi saya tidak bisa sebut namanya, ungkap Novita lagi. Pernyataan Novita itu sama dengan keterangan tetangga di TKP. Tetangga berinisial I mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Orang puasa, tarawih aja full kok. Ungkap I. Brigadir Ridal Ali Tommy juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridal Ali Tommy. Rumah bosnya, dia sopirkan, ungkap I lagi. Sementara itu, Indra Pratama membantah kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah ajudannya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi saja. Tidak ada pengawal, kata Indra Pratama. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridal Ali Tommy baru seminggu berada di rumahnya. Baru seminggu berkunjung di sini, kata dia. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridal Ali Tommy ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah. Kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, kata Indra Pratama. Pernyataan Indra Pratama itu rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Michael Tamsil membenarkan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata dia. Ia juga mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Dari hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya,
tandas dia. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Ridal bisa ke Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Sosok dua pengusaha tambang pemilik rumah tempat polisi Manado tewas akhirnya terkuak. Selain berprofesi sebagai pengusaha tambang, keduanya juga bergerak dalam bidang politik. Meski tinggal satu rumah, namun dua pengusaha ini memiliki arah politik berbeda. Kasus tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali, hingga kini masih menjadi polemik. Indra Pratama merupakan pemilik rumah tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir RAT. Seorang warga, Im, menerangkan rumah tersebut awalnya merupakan milik mantan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Setelah Fahmi Idris meninggal dunia, rumah itu dihuni oleh dua pengusaha tambang, David Febrian Sandi dan Indra Pratama. Menurut Im, David dan Indra mulai menghuni rumah tersebut sekitar Maret 2022. Ia tak bisa memastikan rumah tersebut dibeli, hanya sekadar disewa. Im menerangkan bahwa Indra Pratama